Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang pertama dan kedua. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Jaime mendapatkan sebuah pedang yang ditempa dari baja terbaik Valyrian dari ayahnya. Namun karena tidak sehebat dulu lagi, Tywin tidak bisa menempatkan posisinya sebagai pengawal raja lagi. Dia harus kembali ke Casterly Rock. Jaime bersikukuh menolak dan akan tetap melaksanakan tugasnya. Sementara itu, Tyrion ditugaskan untuk menyambut Pangeran Doran yang berasal dari klan Martell dari Dorne. Rupanya, Pangeran Doran mengutus adiknya yang bernama Pangeran Oberyn yang sudah lebih dulu tiba. Terlihat pangeran ini dan kekasihnya Elaira Sand ternyata sedang memilih beberapa gadis untuk hobi mereka. Seorang pria mucikari yang dekat dengan Loras pun dia sikat juga. Pertikaian yang dulu pernah terjadi antara klan Martell dan Lannister kerap menjadi alasan kebencian pangeran ini. Oberyn menusuk salah satu tangan dari pria itu setelah mereka saling mengejek satu sama lainnya. Kemudian, Tyrion datang untuk menjemputnya. Selain hadir untuk undangan pernikahan Joffrey, Tyrion menanyakan apa tujuan dia sebenarnya. Kala itu, saudara Oberyn yang bernama Elia menikah dengan Rhaegar Targaryen. Perang pecah setelah Rhaegar memilih wanita lain. Akibatnya, Tywin memenggal anak dari Elia. Tak sampai di situ, rumor yang beredar, Gregor Clegane si orang gunung memperkaos Elia dan memotongnya menjadi dua. Dalam kalimat kiasannya, Oberyn datang untuk melunasi hutangnya. Adegan berpindah ke Daenerys. 3 naga miliknya kini tumbuh lebih besar lagi dari sebelumnya. Jorah mengingatkan naga-naga itu tidak sepenuhnya bisa dijinakan meskipun oleh induknya sendiri. Setelah mengecek ribuan pasukannya, Khaleesi menemui Daario dan Grey yang sedang bertaruh agar bisa berkuda di sampingnya. Long have they been at it? Since midnight, Your Grace. Ternyata taruhan mereka sia-sia karena posisi kehormatan itu hanya untuk Sir Jorah dan Sir Barristan. Shae berusaha membujuk Sansa yang tidak mau makan sedikit pun karena kesedihannya. Tyrion mencoba melakukan hal yang sama meskipun sekarang dia adalah suaminya dan tidak sedikit pun Sansa mau mendengarnya. Sansa kemudian pergi ke lokasi Dewa Pohon, bukan untuk berdoa, tapi karena disanalah dia dapat menyendiri. Tyrion lalu kembali ke kamarnya. Ternyata Shae sudah menunggu untuk mengajaknya celepot. Tyrion menolak karena menurutnya ini bukan waktu yang tepat. Penolakan ini membuat Shae benci kepadanya. Tanpa mereka sadari, pelayan Sansa yang berpihak kepada Cersei melihat hubungan gelap mereka berdua. Penolakan diterima juga oleh Jaime karena Cersei kesal kepadanya setelah terlalu lama dia pergi meninggalkannya. Yang membuat Cersei makin bete setelah ayahnya memaksa dia untuk menikah dengan Loras yang sama sekali tidak dia sukai. Tormund dan pasukan Wildings-nya kedatangan kaum Den yang dikenal lebih barbar yang dikirim oleh Mance untuk membantu misi mereka menyerang Castle Black. Jon akhirnya mendapat informasi tentang kematian saudaranya yaitu Robb. Meskipun tidak percaya dengan berita ini, Jon berusaha untuk kuat menjalankan kembali tugasnya sebagai pasukan gagak. Di depan para petinggi Nightwatch, Jon mengaku telah membunuh Corin sesuai dengan keinginannya agar dia bisa masuk menjadi mata-mata musuh. Dia juga mengaku telah melanggar sumpahnya dengan meniduri wanita Wildings. Jon menyatakan siap untuk dihukum mati, tapi informasi yang paling penting yang dia bawa, Wildings telah bergabung dengan kaum Den dan akan menyerbu lokasi ini dari utara dan selatan dengan 100.000 pasukannya. Beruntung, Maester Aemon mempercayai dan mendukung Jon. Brienne menemui Lady Margaery karena dia tahu yang membunuh mendiang suaminya Renly adalah Stannis. Setelah mendapat sambutan tidak baik dari ayah dan saudarinya Cersei, Jaime pun tidak disambut baik oleh Joffrey yang sebenarnya adalah anak kandungnya. Dia menilai Jaime tidak memiliki jasa besar yang bisa ditulis dalam buku sejarah kerajaan. Dalam perjalanan menuju Meereen, bisa-bisanya Daario merayu Khaleesi dengan beberapa tangkai bunga. Hold lady's lace. Would you like to walk without? Harpy's gold. No tea from...
one on every mile marker between here and Marine. I'll tell our men to ride ahead and bury them. You don't need to... Sansa dikejutkan dengan kedatangan Sir Dontos yang memaksanya menerima kalung peninggalan keluarganya yang sangat berharga. Kembali ke Sandor dan Arya, mantan pengawal Joffrey ini akan mengantarkan Arya kepada bibinya di Vale. Karena perut mereka keroncongan, mereka berdua bermaksud untuk masuk ke sebuah kedai. Seorang pria bernama Polliver pernah menangkapnya saat berada di Harrenhal dan dia juga yang telah membunuh temannya yaitu Lomi. Arya juga melihat pedangnya yang dicuri oleh pria ini. Di dalam bar ini, seorang wanita sedang disekap oleh mereka. Polliver menawarkan ayam untuk ditukar dengan Arya. Muak dengan orang ini, dan ini yang dilakukan oleh Sandor. Think I'll take 2 chickens. You don't seem to understand the situation. I'm gonna have to eat every fucking chicken in this room. You're gonna die for some chickens. Arya sendiri untuk kali kedua menunjukkan keberaniannya untuk menghabisi penjahat. Something wrong with your leg, boy. What? Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan pedang Needle miliknya yang berhasil dia dapatkan kembali. Dan tentunya, ayam goreng kesukaan Sandor. Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Di awal film, seorang wanita bernama Tansy menjadi target lelucon si Ramsay dan kekasihnya Miranda. Theon yang kini sudah tidak berdaya, tidak mampu berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Well done. Wasn't it, Rick? Fine shot, master. Lady. Do you think she's pretty? Let me put one through her face. Berbeda dengan sikap Tywin dan Cersei, adiknya Tyrion memberikan solusi kepada Jaime agar dia bisa bertarung meskipun hanya dengan tangan kirinya. Pengawal pribadi Tyrion ditugaskan untuk melatih Jaime bertarung. Si pengkhianat sekaligus eksekutor Lady Catelyn. Deal before? She's a beauty. Problem is... Lord Bolton datang menemui anak haramnya yaitu Ramsay. Meskipun sama-sama penjahat, rupanya Bolton tidak menyetujui dengan kelakuan anaknya menyiksa Theon. Bolton berencana untuk menukarkannya dengan wilayah Moat Cailin yang dikuasai oleh ayah Theon. Bagaikan seorang anjing pesuruh, Theon tidak bisa menolak saat Ramsay menyuruhnya untuk mencukur jenggot si Ramsay. Bolton baru mengetahui jika kedua adik Robb Stark belum tewas. Saat itu, Robb membakar 2 anak petani. Meskipun tidak bisa menunjukkan raut kemarahannya, Theon baru tahu jika Robb telah tewas dibunuh oleh Bolton. Sesaat, Theon ingin sekali menggorok leher si Ramsay dengan pisau itu akibat perbuatan sadis yang mereka lakukan. Saat itu juga, Bolton mengutus anak buahnya untuk memburu Robb dan Rickon demi ambisi mereka menguasai wilayah utara. Sementara itu, si Ramsay diutus ke Moat Cailin untuk mengambil alih wilayah itu. Tyrion mendapatkan informasi dari Varys jika hubungan gelapnya dengan Shae telah masuk ke telinga Cersei. Dia harus segera bertindak jika tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya, termasuk ancaman dari Tywin untuk menggantung pelacur yang dekat dengannya. Benar saja, dalam jamuan makan seluruh keluarga kerajaan, Cersei memberitahu ayahnya tentang wanita pelacur yang dekat dengan Tyrion. Dengan bahasa yang tegas dan sangat serius, Tyrion menyebut kekasihnya ini sebagai pelacur dan memaksanya untuk naik ke atas kapal dan pergi dari kerajaan ini menuju rumah pribadi yang telah dia siapkan di Pentos. Bronn ditugaskan untuk mengawalnya naik kapal. Perbuatan sadis dilakukan oleh si rambut merah Melisandre dengan membakar hidup-hidup kakak ipar Stannis dengan alasan tidak mau menyembah dewa api. Sang ratu yang sudah terperdaya pun menganggap ini sebagai kehendak dewa mereka, meskipun itu adalah kakaknya sendiri. Adegan berpindah kepada Bran dan teman-temannya yang sedang berada di pegunungan salju yang dikuasai Wildings. Dengan kemampuan wrecknya jiwa Sam, Bran masuk ke dalam serigalanya Samar. Karena terlalu nyaman, saat sadarkan diri, tubuh Bran merasa lelah dan lapar. Setelah melanjutkan kembali perjalanan, Bran melihat sebuah pohon. Saat dia menyentuhnya, Bran melihat gagak dengan 3 mata itu. Kini dia tahu kemana harus melanjutkan perjalanan. Pernikahan Joffrey dan Margaery pun akhirnya digelar. Bronn melaporkan kepada Tyrion bahwa Shae telah naik ke atas kapal.
Meskipun Tyrone merasa berat dan bersalah, namun jalan ini yang terbaik untuk keselamatan Shae. Di tengah pesta pernikahan mereka, Margaery mengumumkan bahwa makanan yang tersisa dari acara ini akan diberikan kepada rakyat miskin. Cersei memujinya sebagai perbuatan yang sangat baik. Namun, entah di belakangnya, karena Cersei tidak pernah menyukai anak mantunya ini. Dalam kesempatan itu juga, Oberyn bertatapan dengan Loras yang sama-sama memiliki kelainan seksual. Jaime memperingatkan Loras tentang akibat yang akan dia terima jika berani menikahi Cersei. Cersei cukup terkejut saat Brienne mengatakan Jaime telah menyelamatkannya beberapa kali saat mereka sama-sama disandera. Cersei menduga Brienne telah mencintainya. Merasa telah dikecewakan beberapa orang yang berada di dekatnya, Cersei menugaskan Maester untuk membuang makanan yang tersisa dari pesta pernikahan ini untuk anjing. Joffrey kembali membuat ulah dengan menghadirkan opera yang dipertunjukkan oleh orang-orang kerdil seperti pamannya. Sebuah bentuk penghinaan dan jauh dari sikap seorang raja. Sansa yang berada di samping Tyrone hanya bisa memendam kemarahan yang sama setelah keluarganya satu persatu dibantai oleh mereka. Merasa dilecehkan oleh Joffrey, Tyrone balik menyerang untuk melawan para kurcaci itu dengan pedang Valyriannya. Merasa terhina, Joffrey menumpahkan minuman di atas kepalanya. Tak cukup sampai di situ, Joffrey memaksa Tyrone untuk menjadi pelayannya. Dan cangkir itu sengaja dijatuhkan dan ditendang agar Tyrone mengambilnya ke dalam kolong meja. Saat itulah Sansa membantu mengambilkannya. Setelah Tyrone mengisi cangkirnya, Joffrey menyuruhnya berlutut. Tyrone tidak mau melakukannya. Margaery mengalihkan perhatian setelah kue pai dalam ukuran besar datang. Joffrey pun minum dari gelas yang diberikan Tyrone, namun tiba-tiba saat itu juga Raja Bejat ini tewas seketika akibat keracunan. Cersei menuduh Tyrone yang melakukannya. Namun, setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.